Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi anak-anakku sekalian kelas 11. Ya, untuk yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, untuk pekan ini kita akan lanjut di bab kedua, yaitu tentang hormat kepada guru. Setelah kemarin kita tentang hormat kepada orang tua, sekarang hormat kepada guru. Yuk, guru ya. Guru itu adalah seorang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, dan menambahkan pelatihan fisik ataupun non-fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berkala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Ya kan? Dan itu guru punya beberapa definisi lain, yaitu guru, tenaga pendidik profesional. Ya, nah ini adalah pengertian-pengertian guru. Ya. Nah, kalau sesuai dengan pengertian atau definisi guru di atas, tugas guru antara lain pertama mengajar peserta didik. Mengajar, tugas pertama dari seorang guru adalah mengajar seluruh peserta didik terkait ilmu pengetahuan yang diketahuinya. Seperti Bapak, contohnya itu Bapak mengajarkan PAI, PJOK gitu kan. Seperti itu. Terus ada yang mengajar biologi dan matematika. Nah, itu ya, mengajar. Terus mendidik. Nah, mendidik itu adalah setiap peserta didik atau memiliki karakter masing-masing terkandung membantu jalannya proses belajar mengajar atau sebaliknya. Hal inilah yang menjadi tugas seorang guru untuk mendidik sang murid agar berjalan dengan koridor yang semestinya. Ya, mendidik untuk bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan. Sikapnya, mendidik sikapnya gitu kan, dan sebagainya. Kenapa? Karena itu seorang guru juga wajib memberikan teladan kepada sang murid untuk mengubah tingkah laku dan karakter ya. Ini salah satu bentuk didikan ya, seperti itu. Terus memberi bimbingan dan pengarahan pada peserta didik. Tugas seorang guru yang lainnya adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Bimbingan dan arahan ini diharapkan mengembangkan kemampuan motorik maupun kemampuan lain yang dimiliki seorang anak didik. Bimbingan dan arahan ini bisa dilakukan dalam beragam bentuk, di antaranya memberikan tugas, ya kan, memberikan pembelajaran, materi, baik secara praktek, baik secara menjelasin secara ceramah dan lain sebagainya ya, agar anak itu mengerti, paham gitu ya dengan pembelajaran tersebut. Melatih, memberikan pelatihan kepada peserta didik memiliki fungsi yang hampir sama pada saat seorang memberikan bimbingan dan pengarahan. Ya, memberikan pelatihan kecakapan ini salah satunya atau pelatihan dasar berkaitan dengan ketertarikan atau bakat anak didik seperti pelatihan menjahit, bahasa, mekanik, listrikan dan sebagainya. Ya, ini melatih. Memberikan penilaian ya setelah pembelajaran pasti kalian juga setelah diajarin ya kan, setelah guru mengajar kalian pasti kalian ujian. Nah, ujian dapat nilai atau kalian ulangan, baik itu ulangan harian maupun ulangan UAS, PTS dan sebagainya. Nah, itu akan dinilai ya. Seperti itu. Memberikan evaluasi ya, evaluasi di bidang pendidikan tidak sama dengan pemberian nilai. Evaluasi juga berkaitan dengan sang guru sendiri, mengingat evaluasi ini akan memberikan pandangan berupa berhasil atau tidakkah seorang guru memberikan pendidikan kepada anak didiknya. Ya, gitu. Jadi ini evaluasi, penilaian itu adalah turunan daripada evaluasi. Jadi lebih luas lagi kalau evaluasi ini. Ya, penilaian itu seperti apa gitu kan. Memberikan dorongan moral dan mental ya. Seorang guru memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non formal. Misalnya saja saat seorang anak mendapatkan nilai paling rendah di antara teman sekelasnya, seorang guru yang baik akan memberikan semangat atau memotivasi ya, tidak mendownkan tapi malah memberikan motivasi itu.
Nah, terus ini adalah 13 cara. 13 cara menghormati guru dalam Islam yang paling dianjurkan. Nah, ini kalian sebagai murid tentu harusnya menghormati guru. Nah, inilah 13 cara menghormati guru dalam Islam yang paling dianjurkan. Yang pertama, tidak lupa selalu mengucapkan salam. Ketika bertemu, bertegur sapa sama guru, ucaplah Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, sehat Pak, sehat Bu, ya tanya kabarnya lah gitu kan ya, seperti itu. Jangan hanya di sekolah, di jalan atau dimanapun itu, kalau ketemu guru, ya jangan melengos. Walaupun kalian ketemu itu guru lama, jangan pernah bilang itu bekas guru gua. Tapi tetap bilanglah itu guru gua waktu di SD, waktu di STK, SMP, SMA, atau dosen gua waktu kuliah. Apalagi kalau sampai berpapasan. Beri salam, cium tangannya gitu kan. Salaman maksudnya gitu. Terus sami'na wa ata'na ya, mentaati guru ya, mendengarkan dan mentaatinya. Mentaati guru adalah sebuah keharusan jika ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Sebagai anak didik yang soleh dan solehah ya kan, dan baik, maka jalanilah apa yang guru perintahkan selama tidak dalam kemaksiatan ya kan. Sami'na, dengarkan, atau taati. Kata guru harus ini, ikuti. Kata guru harus itu, ikuti. Kata guru jangan ini, ikuti. Kata guru jangan itu, ikuti. Selama itu baik, selama itu tidak pada dalam kemaksiatan, ikuti ya kan. Sama seperti kamu mentaati kedua orang tua kamu. Guru itu ya itu, guru itu orang tua kedua di sekolah, ya enggak? Jadi harus tetap didengarkan dan ditaati selama itu baik. Bersikap antusias saat guru sedang mengajar ya. Jadi guru lagi nerangin, kalian harus serius mendengarkannya. Ya, jangan bercanda kalau guru lagi nerangin. Gitu. Antusias, serius ya. Mengapa? Karena sikap tersebut sama halnya dengan kalau Anda kayak tidur di kelas, ngobrol di kelas, ya kan? Itu nggak baik. Kenapa? Karena dengan hal-hal seperti itu kamu sama aja meremehkan dan tidak menghormati guru. Ya, jangan sampailah sekarang kalau yang masih ada yang tidur, ngobrol, kalau lagi guru nerangin, udah, jangan lagi diulang, ya. Itu sama aja kamu menyakiti guru loh. Karena guru merasa tidak dihargai, tidak didengarkan. Tidak memotong pembicaraan guru. Guru lagi nerangin atau guru lagi berbicara sama kamu, belum selesai kamu udah motong. Pak, bla bla bla. Jangan. Dengerin dulu kalau udah misalkan guru itu ngomong, ya udah ada pertanyaan atau ya bagaimana gitu kan. Barulah ngomong gitu. Jangan sampai yang nggak sopan ya. Kalau memotong pembicaraan guru itu masuknya nggak sopan ya, nggak boleh. Selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah ini ya. Kamu belajar ya. Untuk penilaian pasti yang namanya ada tugas. Bentuk rasa hormat kita terhadap guru yang lain adalah selalu mengerjakan amanah atau tugas yang diberikan oleh guru kita, meskipun guru tidak marah jika Anda tidak mengerjakannya. Namun hal itu sangatlah tidak sopan dan sama halnya dengan meremehkan guru. Nah, itu. Kamu jangan istilahnya beranggapan kalau guru yang kalau nggak ngerjain tugasnya sesuai tenggat waktu itu nggak marah itu apa namanya ya? Jadi boleh enggak? Itu malah nanti kadang mungkin guru itu melihat menilainya secara itu. Ah dia mah nih nggak pernah ngerjain, ya udah nilainya kecil lah, apalah ya kan? Emang kamu mau kalau nilainya kecil atau disebut murid yang dicap gitu, murid yang kurang sopan lah atau bagaimana ya kan? Apalagi sekarang kan nih lagi pandemi gini, mungkin ya banyak tugas melalui online.
kerjainlah sesuai tenggat waktu yang diberikan. Ya, jangan salahkan guru kalau nilainya kecil. Kalau memang itu memang tugas-tugas kamu tidak lengkap, tidak dikerjakan. Gitu ya. Kalau kalian mengerjakan tugasnya, apalagi tepat waktu, itu salah satu ya ciri sikap kalian itu hormat, taat kepada guru, iya nggak? Selalu minta izin saat keperluan mendesak, lagi belajar di kelas. Bang pengen ke kamar kecil, jangan main selonong aja. Minta izin, Pak, Bu, mohon maaf, izin keluar sebentar, mau ke kamar kecil. Itu kan enak, ya enggak? Tapi kalau datang-datang, bung aja, apalagi nggak ngomong, datang meleng gitu kan, main pergi aja, selonong boy. Ya, itu nggak boleh. Nggak sopan namanya. Atau pas telat, nggak ada assalamualaikum. Nggak ada ngomong, Bu maaf saya telat, bla 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 bla. Langsung aja masuk. Itu nggak sopan ya, nggak boleh. Harus izin dulu kalau ada apa-apa tuh. Ya. Selalu berterima kasih ya, meskipun guru tidak memberikan apapun yang bersifat material, maka tetaplah berterima kasih kepada. Ya, karena kita udah dikasih apa? Dikasih ilmu, ya kan? Harusnya kita selalu mengucapkan terima kasih kepada guru itu. Mendengarkan nasihat guru. Pada hakikatnya guru adalah orang tua kita saat berada di lingkungan sekolah. Maka dari itu selayaknya kita selalu mendengarkan apa pesan guru, ya nasihat guru, ya kita dengarkan sami'na wa ata'na, gitu kan, kita dengarkan. Meminta doa, saran, dan petunjuk. Nah, sebagai bentuk kehormatan kita terhadap guru juga melibatkan mereka saat mendapat kesusahan. Sama guru juga sama. Coba guru itu kalian juga anggap sebagai orang tua, insya Allah ya, berkah gitu. Selalu dihormati dan ditaati. Kalau kalian tidak mentaati, tidak menghormati guru, ya tidak akan berkah tuh ilmu. Ya enggak? Gitu. Terus mintalah doa, saran dan petunjuk. Pak, kalau gini gimana ya? Misalkan saran mau kuliah gimana gitu kan ya. Atau saran mau kerja atau setelah lulus gitu ya. Atau Pak, saya kok begini ya kalau belajar. Coba dong Pak kasih saran. Nah, ngomong aja gitu kan kepada guru, apalagi kewalas ya. Coba minimal kewalas aja dah ya. Karena kan di sini di kita ada wali kelas. Coba kalau ada apa-apa ngomong gitu ya. Jangan diam aja gitu. Minta saran, Pak ini kok saya begini, kalau di rumah saya begini, kalau belajar begini itu gimana ya biar enaknya. Nah, gitu minta saran, petunjuk ya. Selalu mencium tangan guru ya, salaman ya, yang laki cium tangan guru yang laki-laki, yang perempuan cium tangan guru yang perempuan ya. Gitu. Selalu berkabar dan tak sungkan menyapa di jalan. Ya, selalu silaturahmi walaupun kita misalkan kita udah lama nih nggak ketemu guru SD. Terus kita punya kontaknya. Ya sekali-kali tuh. Pak, gimana kabarnya? Bu, gimana kabarnya? Iya, guru itu seneng loh kalau di uh, ini kabarin nama muridnya, apalagi muridnya yang lama. Oh, berarti ini murid ingat sama saya. Itu seneng loh. Ya, merasa dihargai, diingat-ingat gitu. Padahal misalkan kayak padahal udah lama banget dia tuh murid saya waktu SD, padahal dia tuh murid saya waktu TK, tapi masih ada nyapa gitu ya. Misalkan dapat lihat kontaknya di Facebook, misalkan udah bertemanan lama atau dari mana gitu kan ya. Seperti itu ya. Atau ketemu nih menyapa, temu di jalan tegur ya, jangan melengos aja pura-pura nggak tahu. Ya jangan gitu ya, tegur. Kalau misalkan jauh mah, misalkan sama motor atau mobil lagi jauh, ya klakson minimal gitu kan. Gitu. Kalau deket, sapa, salaman gitu kan. Gitu. Minimal ya klakson lah gitu kalau emang lagi nggak sempet turun mah gitu kan. Kalau bawa motor gitu. Menyayangi guru seperti menyayangi kedua orang tua kita. Ya, seperti tadi Bapak bilang, guru itu adalah orang tua kita kedua di sekolah. Ya, seperti itu.
Imam Syafi'i yang sedang mengajar para santrinya di kelas tiba-tiba, ini ada kisah nih. Mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang berpakaian lusuh, kumal, dan kotor. Akan tetapi Imam Syafi'i langsung mendekati dan memeluknya. Para santri kaget dan heran melihat perilaku gurunya itu. Mereka bertanya, siapa dia wahai guru? Sampai engkau memeluknya rat-rat, padahal ia seorang yang kumuh, kotor, dan menjijikan. Imam Syafi'i menjawab, ia adalah guruku. Ia yang telah mengajariku tentang perbedaan antara anjing yang cukup umur dengan anjing yang masih kecil. Pengetahuan itulah yang membuatku bisa menulis buku fikih ini. Sungguhnya mulia akhlak Imam Syafi'i ini. Beliau menghormati semua guru-gurunya meskipun dari masyarakat biasa. Tuh, ya walaupun gurunya udah lusuh, kumuh, tetap memuliakan guru. Ya, gitu. Terus perilaku kita berbakti kepada guru apa aja? Ya, mengucapkan salam dan cium tangan ketika bertemu, ya. Mendengarkan guru jika sedang menjalankan pembelajaran, ya. Jangan bercanda, jangan tidur, apalagi tidur dalam kelas. Jujur kepada guru, jangan pernah bohong, ya. Mengamalkan ilmunya supaya apa berkah, ya. Tidak melawan, menipu atau membuka rahasia guru. Meneladani sikap guru yang baik, ya, bukan yang kalau yang buruknya menjauhi, tapi yang baik-baiknya kita contoh, kita teladani. Memuliakan guru, ya, itu tadi. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau perbuatan guru-guru seperti hukuman dan lain-lain. Ya, kalau kita dihukum jangan kesel sama guru, ya. Kita harus ikhlas, harus sabar. Berterima kasih kepada guru udah ngasih ilmu kepada kita. Sopan ketika berhadapan dengan guru, jangan memotong bicaraannya dan lain sebagainya, ya. Sopan. Menyimak dan mengikuti pesan atau nasihat guru, kita taati. Tidak menoleh atau berpaling saat guru bicara kepadanya, ya. Tidak berpaling, tidak buang muka dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Itulah pembahasan tentang menghormati atau berperilaku baik terhadap guru. Mudah-mudahan kita, ya, Bapak tidak hanya mengomongkan kalian sebagai murid, tapi Bapak juga sama punya guru, jangan gitu kan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang selalu memuliakan guru kita dan ilmu dari guru kita itu berkah untuk kita. Amin ya Allah, amin. Oke, sekian dari Bapak. Ini aja yang dapat Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah, ya kan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.